Bang, coba praktekin cara vakum biar pengguna AC pemula bisa lebih paham. Oke, kita akan praktek vakum ya, vakum AC. Nah, perlu teman-teman pengguna AC pahami, proses vakum ini adalah proses membuang udara yang terjebak di dalam pipa ini ya. Jadi setelah ini kan pipa, namanya pipa nih, pipa AC. Nah, bolong berarti ya, namanya pipa. Nah, di dalam pipa ini ada udara yang terjebak. Udara yang terjebak di dalam pipa ini sampai ke epap itu harus dibuang ya. Dan pipa ini juga harus dibuat kering di dalamnya ini. Nah, cara kita membuangnya yaitu pakai alat vakum. Namanya ada vakum, proses vakum ya. Nah, vakum ini menyedot ya, nyedot ini. Ini di sini nyedot. Nah, kenapa kita harus vakum? Karena AC zaman sekarang itu pakai freon R32 R40, bukan R22 lagi ya. Nah, AC freon R32 R40 ini pakai oli sintetis. Olinya di mana, Bang? Olinya di dalam kompresor ini. Lalu, kenapa mesti dibuang udara ini? Udara ini kalau nggak dibuang, dia akan berubah jadi air ya, uap air. Nah, uap air ini akan bercampur dengan oli kompresor. Oli kompresor ini yang tercampur dengan air akan rusak, teman-teman ya. Rusak. Jadi umur kompresor bisa pendek kalau olinya rusak, karena oli sintetis itu kalau dia bercampur dengan air, dia akan berubah jadi kayak jelly gitu ya, kayak gel gitu. Nah, dia akan mengendap di bawah kompresor, tidak mampu melumasi komponen mekanik yang ada di dalam kompresor ini. Tentu kompresor yang tidak dilumasi oleh oli itu akan cepat haus. Sorry, bukan haus ya, aus. Kalau haus itu minum ya, akan cepat aus. Nah, aus maka oli kompresor ini akan pendek umurnya, cepat rusak ya. Nah, makanya setiap pemasangan AC baru maupun second itu wajib divakum. Dan proses vakum ini tidak ada alasan karena pipa pendek nggak perlu divakum, pipa panjang nggak perlu divakum, AC baru nggak perlu divakum, itu bohong ya. AC bekas nggak perlu divakum, itu bullshit. Jadi setiap pemasangan, berapapun panjang pipa, berapapun pendek pipa, itu wajib divakum. AC baru, AC second itu wajib divakum ya, karena kan pipanya dilepas terus pasang lagi. Nah, ini sekarang kita akan praktekin ya apa cara vakum AC. Di sini teman-teman perlu alat namanya manifold guard ya, manifold kayak gini. Lalu tentu alat vakum khusus AC. Nah, langkah yang pertama, sumber listrik ya. Teman-teman perlu sumber listrik. Ini agak panjang. Nah, di sini ada 3 selang ya. Kalau yang double, manifold yang double ya. Selang yang warna biru ini ke port pengisian freon yang ada di AC ya. Nih, ke sini ya. Kita buka dulu ininya. Nah, ini proses vakum ini setelah pipa terpasang ya. Jadi, setelah indoor terpasang, pipa tersambung atau terkonek ke indoor, terus pipa yang ini ujungnya juga terkonek ke outdoor, sudah dipastikan semua kencang, itu posisi freon belum dibuka ya. Ini posisi freon ini belum dibuka, freon masih aman di dalam outdoor. Nah, jadi posisi valve kunci LED masih mendem ke dalam ya, cirinya masih tertutup, dua-duanya masih mendem ke dalam, atas atau bawah masih mendem ke dalam nih. Nah, masih mendem ke dalam ya. Ini kan buka ke bawah, buka ke kiri, tutup ke kanan. Nah, ini mentok ke kanan, itu masih mendem ke dalam, itu posisi tertutup. Jadi proses vakum ini belum mengganggu freon, tidak mengganggu freon ya. Nah, kita buka yang ini port pengisian freon atau ventilnya ya. Kita pinggirin dulu, mungkin menghalangi. Nah, ini port pengisian freon ini di selang biru ya, selang biru. Ini kalau yang double ya. Teman-teman tancapin selang biru. Kalau ini R22 ya, R22 itu kecil portnya. Kalau R32, R40 teman-teman perlu adaptor tambahan ya, sambungan tambahan lagi. Nah, di sini yang kuning ini, yang tengah ya. Nah, yang kuning ini di mesin vakumnya, teman-teman, mesin vakum ya. Ini mesin vakum. Nah, yang merah ini nggak kepake ya, belum dipakai yang merah. Set. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita colokin mesin vakumnya ya ke sumber listrik.
Colokin gini. Nah, ingat ya, biru ke pot pengisian brown ventil ya, yang kuning ke mesin vakum. Lalu kita nyalain mesin vakumnya, nyalain. Setelah nyala, ini masih posisi tertutup ya, yang biru ini buka fullin aja ya, bukain full. Nah, yang merah ini tutup ya, posisi tertutup. Yang biru aja yang buka. Lalu jarum ini bergerak turun ya, bergerak turun. Kalau kita isi pelan itu bergerak naik, kalau ini kebalikannya karena nyedot ya kan, dia bergerak turun ke bawah. Bergerak turun. Tunggu sampai ke bawah ya, 30 mikron itu. Tapi ini kita patokannya 15 menit aja ya, karena sesuai dengan pabrikan itu 15 menit proses vakum ini minimal ya, minimal 15 menit. Oke teman-teman, taruh dulu manifoldnya, biarkan mesin vakumnya bekerja, nyalain rokok, ngopi ya kan, tunggu sampai 15 menit. Kenapa mesti 15 menit bang? Karena yang kita vakum itu, yang kita buang itu bukan hanya udara, tapi ya kotoran, debu, residu yang ada di dalam pipa ini. Dalam pipa ini, uap-uap air dalam pipa ini harus terbuang semua. Jadi si freon atau refrigeran ini benar-benar pure nantinya ya, murni. Karena di dalam pipa ini ada uap-uap air juga. Jadi biar pipa ini, instalasi ini bersih maksimal ya, bersih maksimal sampai benar-benar kering. Dan yang kita sedot ini, yang kita vakum ini bukan hanya pipa aja, tapi EPAP juga teman-teman, nih EPAP ya. Nah, EPAP ini juga pipa-pipa ya, jadi harus disedot juga. Di sini juga terisi udara ya, terisi udara, uap-uap air, harus kita sedot semua sampai benar-benar kering ya. Di sini pipa ini, tuh teman-teman. Tunggu sampai proses ini 15 menit. Jadi kalau teman-teman pengguna AC, kalau teknisi pasang AC, datang pasang AC, mereka cuman vakum 5 menit ya, 2 menit, 5 menit, itu jangan mau. Tunggu sampai 15 menit, minimal 15 menit. Ya gimana caranya? Teman-teman kasih tahu ke teknisinya, kasih pengertian bahwa saya maunya 15 menit ya minimal. Untuk menghipnotis teknisinya ya teman-teman bisa kasih dia rokok, kopi dulu, aja ngobrol, ngopi ya kan. Jadi sampai teman-teman masih sambil lihat jam ya, ajak ngobrol tuh sampai 15 menit, kalau bisa sampai setengah jam. Nah oke teman-teman, ini hanya tutorial ya, jadi kita persingkat waktu ya, kita anggap aja ini sudah 15 menit. Nah setelah tercapai 15 menit ya, sudah di bawah, kita matikan mesinnya ya. Jadi anggaplah ini udah nyampe 15 menit ya, tapi jangan langsung matiin mesin, tutup dulu ya, tutup dulu keran manifold gate-nya ini, tutup. Nah setelah tutup baru matikan mesin vakum. Set. Oke, cabut listriknya. Jangan lupa teman-teman pakai sendal jepit ya, sendal karet. Pekerjaan apapun itu pakai sendal karet atau sepatu boot karet. Nah apa keuntungan yang lain dari proses vakum ini? Keuntungan lainnya teman-teman bisa mengetahui di pemasangan instalasi pipa ini ada kebocoran atau tidak ya. Caranya lihat jarum manifold ini. Kalau setelah proses pemakuman ini selesai, terus kita cabut, yang ininya cabut, jarum ini cabut, selang manifoldnya kita pinggirin, terus kita tunggu ya, tunggu teman-teman, lihat jarumnya. Kalau dia bergerak naik ke atas, kalau dia bergerak naik ke atas, itu artinya masih ada kebocoran teman-teman. Di instalasi pipa ini, pemasangan ini ada kebocoran ya. Nah ulangi, kalau memang dia ada kebocoran, dia naik ke atas, cari dulu titik bocornya ya, cari dan perbaiki dulu titik bocornya. Setelah diperbaiki, ulangi lagi proses vakum ini, ulangi lagi kayak tadi ya, ulangi lagi itu teman-teman. Oke, nah ini kalau misalkan ini kan pakai apa namanya, manifold double. Nah kalau teman-teman pakai yang single ya, manifold single cuman gini aja, ini kebalik ya selangnya, nggak apa-apa, satu di sini satu di sini, udah sama aja, cuman dua kabel ya, dua selang, itu aja. Oke.
Gitu ya teman-teman, cara tutorial vakum AC. Terima kasih dan semoga bermanfaat.